Ibu, Iya, Bapak, sehat. alhamdulillah Ibu. Bapak tadi Silakan ya. ya? Ya Ibu. Oh, iya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bapak. Ada apa saja sudut dulu? Kepala sekolah. Ya, sesuai dengan tugas kami Ibu, ini akan di pengawas madrasah akan melakukan supervisi kelas. Oh, gitu Ya, baik. sebentar Bu ya. Iya, Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, Bapak maaf, dengan pengenalan langsung aja. Iya betul Pak. Saya tidak ada rencana apa sama Ibu untuk melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran sesuai dengan KPA yang sudah saya lakukan Pak. Siap Pak. Nanti insya Allah kira-kira jam 8 saya sampai di bentar lagi dari Pak. Siap, mangga ditunggu Pak. Ya Pak, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Ya, ini akan dilakukan supervisi oleh pengawas madrasah. Maka nanti disiapkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah Pak. Pak, silakan duduk Pak. Mana? Lanjut. Ya. Ya, begini Ibu, sesuai tadi yang sudah kita bicarakan di awal, kita mau melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu. Jadi saya bersama dengan Bapak pengawas pembina kita untuk menjaga pembelajarannya. Baik, Bapak. Kebetulan karena setiap hari saya selalu membaca terlebih dahulu apa yang akan diberikan ke anak-anak dalam bentuk RPP, maka saya sudah siapkan untuk hari ini juga. Iya. Mohon Bapak nanti dilihat kembali, mungkin ada Iya. kesalahan atau gimana, mohon penilaiannya. Begitu juga Bapak pengawas, mangga. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Berarti nanti kita pas jam pelajaran Ibu, kita datang ke supervisi ke kelas Ibu. Gitu ya Bu ya. Bapak, Ya. terima kasih. Saya pamit, mau istirahat dulu sebentar, kemudian nanti masuk ke kelas. Jam pembelajaran ke 5 Oh, jam 5 Iya. Ya. Baik Bapak, Enggak. mangga. Assalamualaikum. Pak Kepala, lebih baik kita langsung ikut ke ruangan. Ya. Masuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini agak berbeda. Ya Bu. Di tempat kita ada Bapak Kepala Madrasah, kemudian ada Bapak Pengawas, ya. Di sini kalian dianggap Bapak dan Ibu itu Bapak Kepala dan Bapak Pengawas nantinya akan menilai bagaimana Ibu mengajar, bagaimana kalian mengikuti pembelajaran. Tetapi nanti kalian silahkan seperti biasanya mengikuti pembelajaran. Bapak, silahkan mau perkenalkan dulu, mungkin anak-anak mau kenal kepada Bapak Pengawas, mumpung biasanya kan tidak pernah sama sekali. Kebetulan ini hari pertama untuk Bapak Pengawas memasuki kelas 10 di Mansatu Bogor. Maka Bapak mau perkenalkan dulu kepada anak-anak supaya anak-anak semangat mengikuti pembelajarannya hari ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Munir, kebetulan pengawas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Insya Allah hari ini akan melakukan kegiatan seperti pembelajaran. Mohon bisa diikuti sebagaimana biasa pembelajaran dilakukan. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi Ibu
Yang hormati Pak Pengasuh Bina dan juga Ibu Uli selaku guru model pada kesempatan hari ini yang disupervisi. Kami tadi sudah melakukan supervisi di kelas Ibu. Terima kasih, dan ada beberapa hal yang perlu kita ingin klarifikasi atau bicarakan lebih lanjut. Ya. Begini Ibu, secara umum ya, Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dari RPP yang sudah dibuat Ibu, sudah saya baca, sudah saya periksa. Namun ada beberapa hal barangkali ya Bu yang perlu kita mungkin untuk perbaikan ke depan bagi kita semua di madrasah kita, terutama dari format RPP-nya barangkali perlu disesuaikan ya dengan komponen-komponen yang ada di SK Dirjen Kadis 5164 gitu. Kemudian dari apa yang sudah dituliskan Ibu di RPP tadi ya, itu untuk hal berkaitan dengan berpikir kritis anak-anak sebagai bentuk keterampilan abad 21 anak-anak barangkali perlu ditingkatkan untuk bisa ditumbuh kembangkan lagi. Itu barangkali yang temuan kami Ibu, nanti supaya kita semakin baik, semakin lebih pembelajaran di kelas kita itu lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi anak-anak kita ke depan. Barangkali itu masukan sedikit temuan. Mohon maaf, barangkali ada yang mau diklarifikasi dari Ibu apa yang saya sampaikan? Saya merasa ketika tadi Bapak ada di kelas itu, saya itu masih deg-degan Pak, karena nggak biasa ya Pak ya, kalau misalnya saya itu dilihat terus-terusan sama Bapak, apalagi dinilai, mungkin ketika proses pembelajaran ada hal-hal yang kurang ya Pak ya, ketika tadi saya tampil di kelas itu, ada nggak Pak? Mohon maaf Pak. Ya sebenarnya kita tidak agar menjadi terbiasa lah gitu ya Bu ya, bahwa kita belajar melakukan proses pembelajaran itu bisa dipantau, dinilai ataupun diamati oleh siapa saja. Bahkan nanti bisa juga kita akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di madrasah kita, dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk bisa menyaksikan pembelajaran yang lebih baik dalam rangka peningkatan pembelajaran di madrasah kita, gitu ya Bu ya. Iya baik Pak, Ya. terima kasih. Ya, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Pengawas Pembina untuk bisa memberikan arahan dan masukan sebaik-baiknya kepada kami Pak Pengawas, baik itu saya sebagai kepala madrasah ataupun juga dengan Bu Elis sebagai guru bina dan juga guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor ini. Mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala yang saya hormati, Ibu Elis yang sudah melakukan kegiatan praktek mengajar. Gimana sekarang rasanya Bu? Sekarang mah udah ada ngeplong Pak, kalau tadi pertama-tama saya deg-degan Pak. Saya lihat kumis Bapak itu deg-degan. Lebih baik saya tutup kumisnya Bu ya. Ibu begini, secara keseluruhan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan Bapak. Secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu bagus, baik dari penguasaan materi, kemudian juga dalam konteks pembelajaran dan sebagainya. Cuman ada beberapa catatan Bu ya, untuk bisa perbaikan ke depan. Kalau mengajar itu terintegrasi 3 hal. Yang pertama adalah membuat perencanaannya, Ya Pak. yang kedua adalah pelaksanaannya, yang ketiga adalah evaluasinya. Nah, pada saat perencanaan saya sudah bikin catatan kecil dari RPP yang Ibu buat. Nah, RPP itu mestinya kan ada rujukannya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ya. Kemudian oleh Kementerian Agama di breakdown menjadi SK Dirjen nomor 5164 tahun 2018.
komponennya itu ada 13, tapi di lampirannya ada 10 komponen. Itu sudah memberikan sederhana. Tahun 2019 tiba-tiba Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 14. Antara lain di dalamnya bukan kalimat RPP 1 halaman, tetapi menyederhanakan komponen RPP. Dari yang 13 menjadi 3, yaitu tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, sementara ini banyak guru madrasah mengikuti Permendikbud edaran secara hierarki hukum SE dari SE nomor 14 tahun 2019 itu. Secara hierarki sebetulnya SE itu kekuatan hukumnya kurang. Maka lebih baik Ibu menggunakan SK Dirjen nomor 5164. Baik Pak, saya catat ya Pak ya. SK Dirjen 5164 tahun 2018. Matriknya silakan Ibu boleh bebas, mau dibikin matrik RPP-nya bebas. Itu yang pertama Bu ya. Ya. Yang kedua saya lihat untuk proses pembelajaran. Sebagaimana sudah dikeluarkan sama merujuk dari standar proses juga nomor 22. Cuman SK Dirjen Pendis itu sudah mengeluarkan bagaimana konteks pembelajaran di kelas itu melalui SK Dirjen nomor 5163 tentang pembelajaran. Di situ kemarin sudah saya jelaskan pada saat pembinaan tentang nuansa pembelajaran harus ada pembelajaran aktif, kemudian dikaitkan dengan pendekatan saintifik yang 5M itu Bu, munit lagi Bu. Dari mulai mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, kemudian mengasosiasi, dan satu lagi mengkomunikasikan, dan unsur mikirnya harus dapat Bu ya. Terus yang terakhir adalah dikontekkan juga dengan keterampilan pembelajaran abad 21 yang 4C. Creativity, kemudian communication, critical thinking, dan collaboration. Iya, baik Bapak. Nah, dan saya lihat Ibu menggunakan model pembelajaran cooperative learning, kemudian tipenya adalah talking apa itu kalau tidak salah. Itu sudah ya. Saya lihat cirinya sudah ada, sintaknya sudah bagus, karena dalam langkah-langkah pembelajaran tadi dikasih tongkat kan untuk menghantarkan satu-satu. Itu sudah. Karena ciri model itu terlihat dari sintak pembelajarannya atau tahapan-tahapan. Cuman yang ketiga yang belum nampak adalah konteks pada aspek penilaian. Mungkin waktu tidak cukup Bu ya? Iya, karena kan harusnya ini pertemuannya memang itu konteks penilaian. Kalau tidak salah Ibu mengajarkan KD-nya KD tentang KD 4 KD titik 4 ya. KD keberapa tentang keterampilan. Nah, nanti di juknis penilaian SK Dirjen yang untuk MTS itu kan 51 Ibu MA ya, berarti 3751 tahun 2018. Jadi itu dijelaskan Bu, untuk penilaian yang keterampilan itu bisa menggunakan penilaian kinerja, proyek, tapi di lampirannya saya belum lihat Bu. Oh, berarti ketinggal Bu ya. Proyek itu Bu yang terkait dengan evaluasi hasil proses pembelajaran, dan catatan-catatannya sudah ada. Nanti insya Allah saya berdiskusi dengan Pak Kepala, nanti akan disampaikan oleh Ibu buat perbaikan ke depan. Iya Bapak, terima kasih. Jadi 3 hal saja yang perlu diingat Bu ya. Menyusun rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakannya. Kalau menyusun tadi di mana Bu? SK Dirjen 51 nampak. Kalau pelaksanaan pembelajarannya SK Dirjen 5163. Kalau evaluasinya Bu? 3751 tahun 2018. Karena Ibu ngajar di Aliyah, kalau Sanabia baru 5162. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi, sudah siap untuk dilakukan supervisi. Mudah-mudahan ke depan bisa ada perbaikan. Pak Kepala rupanya cuma segitu. Saya tidak bisa lama-lama karena kebetulan masih ada lagi guru-guru yang supervisi. Hari ini cukup padat, saya jadwalnya sampai malam juga masih ada supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Pembina dan Ibu, mohon untuk bisa ditindaklanjuti selanjutnya ya Bu nanti, dan mohon berkenan Pak Pengawas Pembina untuk bisa selalu membimbing kita untuk keperbaikan ke depan teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3.